Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat yang Allah muliakan, dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengupas beberapa kaidah, beberapa motivasi yang akan senantiasa disampaikan dalam penuh kebaikan dan kenikmatan. Tidak pernah henti manusia memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini, hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa menikmati kenikmatan yang luar biasa indahnya. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dapat bertatap wajah dengan orang tua kita. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah kepada kita masih bisa disempurnakan dengan pendengaran, penglihatan, dan hati yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah seorang hamba melantunkan rasa syukur itu dengan kenyataan yang sebenar-benarnya, bukti syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan langkah dan amal baik yang kita miliki. Sahabat yang Allah muliakan, tidak berhenti pula salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi panutan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa diberikan limpah curahan keselamatan oleh Allah kepada para keluarga Nabi, pada para sahabat Nabi, para tabi'un tabi'in, hingga sampailah keselamatan itu kepada kita dan nanti akhir zaman. Sahabat, ada sebuah ungkapan yang cukup menarik. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Dalam kutipan ini menjadi dasar kita untuk berangkat memotivasi diri kita menjadi bahan bakar. Bagaimana kita ketika diri ini merasa menjadi orang baik, pasti punya masa lalu yang kelam. Bisa jadi kita punya masa lalu yang buruk. Bahkan kita pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah di waktu-waktu yang telah berlalu. Kullu bani Adam khoton, setiap bani Adam itu dia memiliki dosa. Tentu setiap dosa adalah kejahatan. Dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah. Ini adalah potensi yang kita miliki. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Bagaimanapun masa lalunya dulu, sekelam apapun lingkungannya dulu, dan seburuk apapun perangainya di masa lampau, berilah kesempatan kepada seseorang untuk merubahnya. Sahabat, kalau diri kita ini merasa memiliki banyak dosa, kalau diri kita ini merasa memiliki banyak kesalahan di hadapan Allah, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan pencipta, maka berikan kepada diri kita sendiri dan tidak menutup diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di saat nampak di hadapan kita orang-orang baik yang mulai mengajak kita menuju kebaikan. Karena seorang yang hampir membunuh Rasulullah SAW pun kini berbaring di makam beliau. Siapa ia? Umar bin Khattab. Bukankah Umar seorang yang ingin memenggal leher Rasulullah di tangannya? Tapi kini Umar, atas hidayah Allah, ia terbaring di samping makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jangan melihat seseorang dari masa lalunya. Seorang yang pernah berperang melawan agama Allah pun akhirnya menjadi pedang Allah. Siapa dia? Khalid bin Walid, yang dengan tangannya terbunuh ratusan umat muslim, yang dengan pasukannya membunuh ratusan umat muslim di perang Uhud. Hingga pada saat itu Khalid memenangkan peperangan di bawah pimpinan Hindu. Teringat betul akan kisah perang Badar II atau perang Uhud di Bukit Uhud tersebut. Namun, perhatikan masa kininya. Khalid mendapatkan gelar, mendapatkan kesempatan untuk disandingkan, dibersamakan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ia menjadi Saifullah, mendapatkan julukan yang indah. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya, karena sepatu emas Fir'aun berada di neraka, sedangkan terompah Bilal bin Rabah terdengar di surga. Masya Allah. Ya, mungkin ini menjadi 3 contoh inti yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tidak melihat seseorang dari masa lalunya, tidak melihat seseorang dari penampilannya. Umar bin Khattab penampilannya itu sangar gitu. Khalid bin Walid masa lalunya memiliki kisah yang pelik dengan umat Islam. Ia menjadi musuh umat Islam. Bilal bin Rabah masa lalunya berada di bawah kaki Umayyah. Namun kini para sahabat yang tadi disebutkan, mereka beriringan, berdampingan dengan para sahabat soleh yang lainnya, bahkan berdampingan dengan Rasulullah. Lantas, akankah kita membatasi diri kita? Saya mah masa-masa SMP-nya bejat. Saya masa SMP saya banyak maksiat. Masa SMP saya banyak meninggalkan waktu hal-hal yang tak bermanfaat. Sahabat, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk merubah pola pikir kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Ini adalah kesempatan dalam diri kita untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih nyaman lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berubah itu, bangkit dan berubah itu jauh lebih indah. Karena itulah diperlukan mengawalinya pada detik ini. Mumpung ada kesempatan, coba perhatikan, coba renungkan dalam diri kita. Coba bayangkan dalam hati kita bagaimana ribuan orang di luar sana yang mereka terpapar positif virus COVID-19. Dan kita diberikan kesehatan oleh Allah, tidak merasakannya virus COVID itu. Namun kita terdampak dengan dampak yang telah ada di muka bumi ini. Wabah yang luar biasa itu kita merasakan dampaknya sekalipun kita tidak menjadi orang yang positif. Sahabat, di dalam pengalaman yang kita alami detik ini, saat ini, terfikirkah bahwa Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertobat dan melihat hikmah lebih dalam jiwa kita? Jika semua orang yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua orang yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita akan belajar sabar? Jika semua orang, setiap doa yang kita panjatkan terkabul, kapan kita akan belajar ikhtiar? Seseorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada pahit getirnya perjuangan hidup yang ia lalui. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti ia tidak mengalami masa-masa sulit. Lihatlah Ayub yang diasingkan. Lihatlah Nuh yang dikucilkan oleh anaknya dan istri
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikan hati kami, teguhkan kami, istiqomahkan kami dalam keimanan ini ya Allah. Berikan kepada kami sahabat-sahabat yang bisa mengingatkan kami ya Allah. Berikan kepada kami teman-teman yang dapat mensolehkan kami ya Allah. Jadikan kami yang memiliki hati yang luluh ya Rabb. Jadikan kami yang memiliki hati yang tentram ya Rabb. Berikan kepada kami satu kesolehan hingga kami dapat menyelamatkan kedua orang tua kami ya Rabb. Allah ya Rabbi, ampuni hati kami yang kerap kali membohongi kedua orang tua kami ya. Ampuni hati kami yang kerap kali berbohong di hadapan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni mulut ini yang kerap kali lancang di hadapan orang tua kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka, satukan kami berada di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah Rabbal alamin.